Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur lagi pada saat kesempatan ini. Kita beribadah secara online di dalam berkat Tuhan. Dan firman Tuhan akan disampaikan tetap bagi kita semua untuk membawa kehidupan kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini akan saya sampaikan firman Tuhan yang berjudul, atau saya beri tema, Roh Allah yang membebaskan. Puji Tuhan, ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk memerdekakan, untuk membawa kebebasan bagi orang percaya. Puji Tuhan. Kita baca ayatnya di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Tuhan yang adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kebebasan. Berarti kalau roh Allah itu ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, di dalam kita ada kemerdekaan, ada kebebasan dalam seluruh kehidupan yang ada pada kita. Dalam seluruh kehidupan orang percaya, yang di dalam hidup orang itu ada roh Allah, yang kita kenal dengan nama Roh Kudus. Di dalam orang itu ada kemerdekaan, ada kebebasan dalam setiap kehidupannya. Karena kalau seorang tidak ada kebebasan, dia tidak bisa maksimal di dalam menjalani hidupnya. Karena seorang yang masih terikat, dia tidak bisa berbuat banyak. Ada banyak ikatan-ikatan di dalam kehidupan manusia. Atau orang masih terlalu berat memikul beban. Orang yang menanggung beban yang terlalu berat, yang belum dibebaskan dari beban yang berat, juga dia tidak bisa maksimal di dalam menjalani kehidupannya. Nah, kita tahu bahwa banyak masalah dan beban yang ada di dalam dunia ini. Banyak ikatan-ikatan yang membelenggu manusia, sehingga manusia tidak bebas untuk memuji, menyembah, tidak bebas untuk memuliakan Tuhan. Nah, puji Tuhan, melalui firman Allah yang kita pelajari pada saat ini adalah bahwa kalau ada roh Allah, kalau ada Roh Kudus di dalam diri seseorang, di mana dikatakan di dalam orang itu ada kemerdekaan, di dalam orang itu ada kebebasan. Nah, puji Tuhan, kita lihat kebebasan apa? Kebebasan di sini bukan berarti kita bebas melakukan segala perkara di dalam dunia ini. Amat terlebih di masa-masa sekarang ini, di mana ada banyak kebebasan yang dibatasi. Karena memang situasi dan kondisi yang sedang terjadi, di mana pandemi virus COVID-19 ini yang terus membuat seorang dia tidak bisa melakukan hal-hal yang sebebas-bebasnya seperti di waktu lalu. Ada pembatasan-pembatasan. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita dibatasi dengan pembatasan yang berskala besar. Sehingga orang banyak kali tidak bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan. Tetapi yang dimaksud pembebasan di sini, yang dibebaskan bukan berarti kita bebas melakukan semau-maunya. Tapi kalau roh Allah, Roh Kudus ada pada orang itu, di dalam orang itu ada kebebasan. Yang pertama, kita dibebaskan dari pikiran yang tumpul, pikiran yang sia-sia,
Yang Tuhan mau bebaskan adalah pikiran kita, sehingga pikiran kita ini hanya untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, Roh Allah yang membebaskan. Berarti kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan orang yang pikirannya tumpul, orang yang pikirannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dia tidak bisa ngerti. Dia tidak tahu bahwa dia sudah dibebaskan. Dia hanya masih memikirkan hal-hal yang duniawi. Memikirkan hal-hal yang menurut keinginannya sendiri. Dan itu di mata Tuhan adalah satu ikatan. Orang yang masih melakukan hal-hal yang menurut keinginannya sendiri, dia masih diikat. Diikat apa? Oleh dosa. Diikat apa? Oleh keinginan-keinginannya sendiri. Dan keinginan itu kalau dibuahi akan melahirkan dosa. Dan dosa itu kalau dibiarkan menjadi matang, dia akan melahirkan maut. Dan kalau maut sudah datang, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada kesempatan untuk diperbaiki. Nah, sebelum terjadi maut, sebelum terjadi dosa, masih berupa keinginan, pikiran-pikiran. Tuhan mau kita dibebaskan dari pikiran yang tumpul. Pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal 3, ayat yang ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab mereka pada hari ini, sampai pada hari ini, lubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Masih ada selubung, masih belum dibebaskan. Dan yang bisa menyingkapkan selubung itu dikatakan hanya Kristus, hanya Roh Kudus, Roh Allah. Untuk apa? Supaya seorang disingkapkan pengertiannya tentang firman Allah, sehingga dia bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Bisa mengerti apa isi firman Tuhan. Dikatakan, kalau seorang baca firman Tuhan, apalagi perjanjian lama, tanpa ada penyingkapan dari Roh Allah, tanpa ada pencerahan dari Roh Kudus, dia tidak akan ngerti. Masih seperti pakai selubung, masih seperti pakai topeng, masih seperti terikat. Dan orang itu, di dalam orang itu tidak ada pembebasan. Hanya ada, kalau ada Roh Allah, Roh Kudus, dia akan dibebaskan. Dan orang yang masih terikat, orang yang masih belum dibebaskan, orang yang masih belum dapat mengerti karena pikirnya tumpul masih terikat dengan hal-hal duniawi, itu mudah sekali disesatkan. Mudah sekali disesatkan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Kuasa kegelapan, kuasa iblis, dia sangat licik. Penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan tipu daya. Dikatakan seperti Hawa tertipu, terperdaya oleh kelicikan iblis. Begitu juga orang-orang yang pikirannya tumpul, yaitu orang-orang yang tidak mengerti akan firman Allah. Karena masih terikat, masih terselubung, belum dibebaskan oleh Roh Allah. Walaupun dia baca Alkitab, tapi bisa dengan mudah firman Allah itu diputar balikan oleh iblis untuk menjatuhkan seseorang. Ingat pencobaan Yesus ketika Yesus dicobai oleh iblis. Iblis juga mempergunakan firman Allah.
Tapi Yesus Kristus, Sang Firman itu, dia lebih tahu. Dan dia selalu mempergunakan juga firman Allah supaya untuk menangkal dari niat iblis yang menggunakan firman namun diputarbalikan dengan pengertian yang salah. Sehingga orang kalau dia tidak mengerti yang benar akan mudah tersesat, mudah terseret. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga dikatakan, disesatkan. Pikiran yang tidak dibaharui, pikiran yang tidak dibebaskan oleh Roh Kudus akan mudah disesatkan oleh kuasa kegelapan. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan mau membebaskan kita, pikiran kita, supaya pikiran kita ini seturut kehendak Tuhan. Dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Seperti dikatakan oleh surat Efesus pasal yang keempat. Dalam Efesus pasal yang keempat dikatakan, ayat yang ke-23, Efesus 4 ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiran yang tumpul, pikiran yang masih diselubungi oleh hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dibaharui oleh apa? Roh Kudus, Roh Allah yang Dia mau berikan kepada kita, yang di dalamnya ada kebebasan, ada kemerdekaan. Haleluya. Tuhan mau baharui roh dan pikiran kita supaya selaras dengan pikiran Kristus. Puji Tuhan. Yang kedua kita lihat, dibebaskan dari apa? Dari kepura-puraan, dari kemunafikan. Di mana di zaman Tuhan Yesus hidup, ketika dia datang waktu pertama kali ke dalam dunia ini, dia banyak menghadapi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang dalam kehidupannya penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepura-puraan. Namanya ahli Taurat, dia seorang yang pandai, dia tahu benar isi Alkitab, dia tahu benar isi Taurat itu. Taurat Musa, dia sangat pelajari, namanya dia seorang ahli Taurat. Dia tahu kitab-kitab nabi-nabi, dia tahu kitab Musa, dia tahu hukum Allah, tetapi dia tidak melakukannya. Kalaupun dia melakukannya, hanya untuk dipamer-pamerkan kepada orang. Nah, itu Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan katakan, kasih yang terutama kepada Tuhan tidak boleh berpura-pura. Tidak boleh ada kemunafikan. Kepura-puraan ini adalah seperti topeng. Kalau orang pakai topeng, ya, dengan muka yang tersenyum, ya kelihatannya tersenyum. Ternyata di dalamnya dia cemberut. Nggak kelihatan karena topeng. Ya, di masa ya pandemi ini kita disuruh pakai masker. Nah, ada banyak orang pakai masker dengan gambar muka tersenyum, dengan mulut yang tersenyum lebar, pakai masker, pakai topeng. Nah, di dalamnya entah dia cemberut, nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah topengnya tersenyum. Tapi bagi Tuhan dikatakan, ya, itu hanya masker, itu tidak mempengaruhi seseorang, tetapi yang mempengaruhi adalah hati. Itu sebabnya dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9 katakan, Roma pasal 12 ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Jangan pura-pura seperti orang pakai topeng. Roh Allah membebaskan kita dari selubung kepura-puraan. Topeng kepura-puraan. Karena kepura-puraan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan ya anggap itu satu hal yang munafik. Sama seperti ahli Taurat. Orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus.
kalaupun mereka melakukan kehidupan keagamaannya, itu hanya untuk dipertontonkan kepada orang. Hatinya tidak tulus. Dalam Matius pasal yang ke-23, kita lihat di sana. Matius 23, pada ayatnya yang ke-5. Matius 23 ayat yang ke-5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Inilah mereka yang dikatakan siapa? Dialah ahli Taurat, dialah orang-orang Farisi. Dia mengajar orang tapi dia tidak pernah melakukannya. Dan kalau dia melakukan satu pekerjaan hanya untuk dipertontonkan, hatinya tidak tulus. Dan itu banyak terjadi sejak zaman dahulu. Di mana Nabi Yesaya pun pernah mengingatkan bahwa orang yang di mulutnya kelihatan beribadah kepada Allah, tapi hatinya jauh daripada Allah. Itulah keadaan manusia yang berpura-pura. Itulah keadaan manusia yang seperti dia pakai selubung, pakai topeng. Dan Roh Allah, Roh Kudus datang kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya untuk membebaskan, menyingkapkan topeng, selubung kepura-puraan itu. Sehingga orang yang datang kepada Tuhan, dia datang dengan sungguh-sungguh. Orang yang melayani Tuhan, dia melayani sungguh-sungguh. Orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk pelayanan di dalam gereja, di dalam melakukan hal-hal yang dikatakan melayani Tuhan, itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan kasih. Karena firman Tuhan katakan, lakukan segala perbuatanmu dengan kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang tulus tentu saja. Bukan kasih yang pura-pura. Karena kasih yang pura-pura Tuhan tahu. Nah, puji Tuhan, biar kiranya kita mau dibebaskan dari kepura-puraan, dari kemunafikan. Kalau waktu-waktu yang lalu masih ada kepura-puraan, pura-pura baik, namun sesungguhnya hatinya penuh dengan kejahatan. Kitab Amsal pernah memperingatkan ada orang yang kalau dia mencium, dia memeluk dengan berlimpah, tapi hatinya, di dalam hatinya penuh dengan tipu muslihat. Karena dia seorang yang berpura-pura. Tapi kita mau semuanya dengan ketulusan. Selubung, topeng, kepura-puraan, kemunafikan itu harus dibuka, disingkapkan. Supaya kita bisa tampil apa adanya. Dengan segala keadaan kita. Bahkan secara lahiriah orang bisa pura-pura. Dikatakan ada orang pura-pura kaya tapi dia tidak punya apa-apa. Tapi ada yang pura-pura miskin, dia juga, namun dia berharta banyak. Nah ini juga memang tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini orang yang berpura-pura dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-7. Secara lahiriah kita pun tidak boleh berpura-pura. Karena ini secara lahiriah ada orang berpura-pura seperti ini. Amsal 13 ayat yang ke-7. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Nah, kayanya hanya pura-pura. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Sama-sama tidak berkenan. Kenapa? Orang yang berlagak kaya walaupun dia tidak punya apa-apa, supaya apa? Bisa pamer. Dia bisa pamer, dia punya harta benda, katakanlah dia bilang aku punya mobil mewah, ternyata mobil boleh sewaan. Nanti boleh untuk uang sewanya pun dia mungkin berhutang. Dia bisa pamer foto rumah mewah, padahal bukan punyanya, rumah orang. Nah itu satu kepura-puraan, memamerkan kekayaan, tapi dia tidak punya. Pura-pura, Tuhan tidak berkenan.
Ada juga orang tidak miskin dikatakan, namun hartanya banyak. Ini pun tidak berkenan. Kenapa? Karena orang yang pura-pura miskin walaupun dia harta banyak, kenapa? Karena dia pelit, dia tidak mau memberi. Jadi harta kekayaannya hanya disembunyikan supaya orang tidak tahu. Dia pura-puranya miskin. Jadi kalau orang minta sesuatu, minta tolong sesuatu untuk kebutuhan biaya hidupnya, dia kata, aku juga miskin. Bahkan lebih celakanya lagi, dia pura-pura miskin, dia minta sumbangan lagi. Hari-hari ini, bangsa Indonesia, ya, pemerintah memberikan sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan karena terimbas PSBB, ya, peraturan pembatasan skala besar. Orang tidak bisa bekerja, orang penghasilannya menurun, bahkan orang kehilangan pekerjaan. Dengan biaya hidup, kebutuhan hidup terus harus berjalan. Nah, orang-orang demikian pemerintah dia punya inisiatif melalui kebijakan pemerintah memberikan bantuan kepada orang-orang yang terimbas demikian. Namun tidak sedikit orang yang pura-pura miskin supaya apa? Supaya dapat bantuan itu. Padahal dia bisa membeli dengan kekayaannya. Nah, Tuhan tidak berkenan. Ya. Pura-pura kaya itu satu kebohongan. Pura-pura miskin itu juga satu kebohongan. Karena memang kepura-puraan adalah satu kebohongan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bebaskan kepura-puraanmu hanya oleh Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal di dalam kita, sehingga kita tampil apa adanya. Aku ada, begini loh, ini keadaanku yang seperti ini, tanpa kepura-puraan, karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Satu lagi kita lihat pembebasan apa yang Tuhan berikan, yaitu bebas menampilkan kemuliaan Tuhan. Ini penting, karena Tuhan telah berfirman di dalam Yesaya pasal yang ke-49, Tuhan mau nyatakan kemuliaannya melalui kehidupan orang percaya. Tuhan tidak bisa menampilkan kemuliaannya dengan dia datang sendiri ke dalam dunia ini. Karena kalau Tuhan sendiri datang ke dalam dunia ini, semuanya akan binasa. Kemuliaan Allah yang sempurna itu tidak bisa dipandang oleh manusia. Manusia harus diubahkan untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, tetapi di dalam dunia ini ada gereja Tuhan. Ada orang-orang percaya. Dan itu dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-3. Yesaya 49 ayat yang ke-3, iya, Tuhan berfirman kepadaku, engkau adalah umatku, hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Engkau adalah hambaku, Israel rohani, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan olehmu, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat, menyatakan keagungan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Tentu saja tidak dengan kepura-puraan, tentu saja tidak dengan diselubungi. Selubung itu harus sudah disingkapkan. Supaya kita semakin hari semakin menampilkan kemuliaan Tuhan. Memang kita tidak langsung jadi seperti Tuhan Yesus yang sempurna. Tetapi kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus di dalam kehidupan orang itu, dia bebas, dia punya kebebasan, dia beri kebebasan, dia mencerminkan kemuliaan Tuhan dan kehidupannya semakin dipermuliakan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-18, 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung.
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mungkin kita masih dalam kemuliaan atau cahaya yang kecil. Tapi kalau itu datangnya dari roh yang memberi kemerdekaan, yang memberi kebebasan, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan yang dikatakan semakin besar. Kemuliaan yang semakin besar sampai serupa dengan gambarnya. Sampai menjadi serupa dengan Yesus yang sempurna. Kalau dalam kitab Amsal, di sana kita bisa baca dalam Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-18 bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sampai terang yang sempurna tengah hari. Itulah jalan orang benar. Mungkin saat ini kita masih seperti fajar, masih remang-remang. Tapi yang penting ada terang, ada Roh Kudus di dalamnya. Dan itu kalau terus dijalani dengan kebenaran. Karena ini jalan orang benar yang jalan di dalam kebenaran. Cahayanya semakin terang, semakin terang, semakin terang, sampai rembang tengah hari terang yang sempurna. Dan itu yang Tuhan mau. Dan itu hanya bisa terjadi bagi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu hanya bisa terjadi bagi orang yang ada di dalamnya ada Roh Allah. Dan Roh Kuduslah yang membawa kita semakin menjadi berkat, mencerminkan kemuliaan Allah yang semakin besar dalam kehidupan kita. Sampai kita dinyatakan oleh Tuhan sendiri menjadi serupa dengan Tuhan. Hanya seringkali cahaya kemuliaan Tuhan itu tertutupi, terselubungi, dan ini yang harus dibebaskan. Jangan sampai cahaya kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan melalui firman dan Roh Kudus kepada orang-orang percaya terselubung, tersembunyi. Ada banyak hal yang bisa menyelubungi kemuliaan Tuhan di dalam seseorang. Kalau Tuhan Yesus katakan sendiri di dalam Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-21. Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Maksudnya, pelita itu yang akan menerangi, tidak ditaruh di bawah gantang. Gantang berbicara tempat untuk beras. Beras bicara tentang kehidupan, kebutuhan hidup. Banyak orang percaya masih diselubungi hanya mengejar kebutuhan-kebutuhan hidup. Sehingga kemuliaan Tuhan tertutupi. Tubuh ini perlu hidup. Perlu makan. Tetapi untuk kehidupan ini Tuhan sudah jamin. Kehidupan ini seharusnya menampilkan kemuliaan Allah. Bukan hanya untuk mengejar hal-hal yang untuk perut ini. Nah, itu sebabnya dikatakan pelita itu harus taruh di kaki Dian. Supaya menjadi terang. Semua orang bisa lihat. Ya. Jangan kita masih diselubungi oleh hanya mengejar setiap hari. Mengejar, cari uang, cari nafkah, cari. Sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Tinggal ambil. Tentu saja bukan berarti orang itu malas. Ya. Karena kemalasan pun Tuhan tidak berkenan. Karena yang kedua dikatakan tidak pelita di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Nah, tidur bicara kemalasan. Pelita tidak menyala, pelita tidak bercahaya karena ada di kolong tempat tidur. Tertutupi oleh tempat tidur.
bicara tertutupi oleh kemalasan. Karena orang malas Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau kita rajin. Firman Tuhan ada yang mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11, janganlah kerajinanmu menjadi kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Supaya kemuliaan yang Tuhan sudah berikan melalui Roh Kudusnya tidak tertutupi oleh selubung yang hanya memikirkan, mengerjakan untuk kebutuhan perut, atau tertutupi oleh selubung kemalasan. Karena orang malas kan, dalam kitab Amsal katakan, ngantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Wah, tahu-tahu terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang malas tidak akan mendapat buruannya, tidak akan mendapat hasil apa-apa. Tapi kita mau apa yang Tuhan sudah berikan, Roh Kudus, untuk membebaskan dari kemalasan, supaya tampilkan cahaya kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan hasilnya kita lihat apa yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Untuk kita bebas menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan ayat 2. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bangkitlah. Nah, sudah bilang berbangkit. Ya, jangan tidur. Jangan ada di tempat tidur. Bangkit. Menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan nyatakan kemuliaannya melalui kehidupan orang-orang percaya. Sudah terbit. Jangan lagi diselubungi. Harus bangkit. Tampilkan cahaya kemuliaan Tuhan. Sesungguhnya kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dunia dalam keadaan gelap. Gelap kesusahan ekonomi, gelap kesusahan karena dosa, gelap karena kejahatan-kejahatan manusia. Gelap. Tapi terang Kristus bercahaya. Roh Kudus yang menerangi kita, memberi kebebasan supaya kita tampilkan, bangkit, tampilkan cahaya kemuliaan Tuhan kepada dunia ini. Jangan dengan terselubung, yaitu selubung ketidakmengertian tentang firman Tuhan harus dilepaskan. Selubung tentang kepura-puraan harus dilepaskan. Selubung tentang kemalasan selalu ada di tempat tidur juga harus dilepaskan. Yang hanya bisa melepaskan itu hanyalah Roh Allah, Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu selalu dipenuhi, dipimpin oleh Roh Allah. Supaya di dalam setiap kehidupan kita selalu ada kebebasan, ada kemerdekaan untuk menampilkan cahaya kemuliaan Tuhan di dalam dunia yang gelap ini. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan di sini biar kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat kesempatan ini kami dengar firman-Mu. Biar Roh Kudus terus menerangi kami, menuntun kami, supaya jangan sampai kami terus ada di dalam selubung-selubung yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Tetapi Roh Kudus, Roh Allah yang membebaskan kami dari segala selubung itu, supaya kami menampilkan cahaya kemuliaan Tuhan di dalam dunia yang gelap ini. Memberkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan ini, biar kiranya damai sejahtera Allah terus ada menyertai kami yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.